Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara-saudara kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah. Dimanapun saudara berada, baik jemaat Kelapa Gading di Jakarta, saudara ada di Kerawang, ada di Solo, saudara ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang bersama-sama dengan kita beribadah pada pagi hari ini. Saudara kita bersyukur, kita yakin bahwa Tuhan hadir dan Tuhan melihat hati kita yang menyembah Tuhan kita. Saudara, itu sebabnya mari saya ingin undang saudara di mana kau berada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu pada saat ini, mari siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur bahwa Tuhan Yesus masih setia, menolong, menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan sebuah pujian. Tuhan Yesus, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Nyatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Apapun keadaan kami Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong.
setia. Pujian ini Tuhan benar timbul dari hati kami yang terdalam Tuhan, bahwa memang kami selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan, Allah kami yang setia Tuhan. Engkau dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Mungkin keadaan kami pada saat ini Tuhan boleh berubah Tuhan. Kami mungkin berada di dalam tekanan Tuhan. Kami berada di dalam kekhawatiran Tuhan. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya satu hal, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kami kenal, adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu Tuhan, dengan pengakuan iman kami sungguh-sungguh Tuhan, pada pagi hari yang cerah ini, kami mau datang bersyukur kepada Tuhan. Buat kesehatan yang masih Tuhan berikan. Buat sukacita Tuhan, buat damai sejahtera yang masih Tuhan berikan. Di tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan, kami tahu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin di dalam kehidupan kami, dengan sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan, kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami melukai hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan kesungguhan hati, kami datang kepadamu Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, biarlah layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Bila Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, biarlah firman yang akan kami dengarkan itu yang boleh sekali lagi menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami lebih setia lagi kepada Tuhan, untuk kami lebih bersandar kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah jawaban di dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan tempat sandaran kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Urapi setiap mereka berapa. Berkati setiap mereka. Agar dengan sungguh-sungguh mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Setelah mereka beribadah, mereka boleh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami. Yang kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dengan tetap bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengaku iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sukacita, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus tetap menyertai kita, tetap menolong kita. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kasih senyum dulu Bapak Ibu, kanan, kiri, depan, belakang, dimanapun Bapak Ibu berada, ke saudara-saudarinya, kasih senyum, katakan Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Tuhan Yesus sangat menyintaimu, dan bebaskan gerakan Bapak Ibu untuk memuji, menyembah Tuhan. Katakan, denganmu Tuhan, aku berjalan menghadapi setiap kehidupan ini. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau Tuhan, pegang hidupku. Seluruh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Nyatakan dengan sungguh, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Yesus yang pegang, Kau pegang hidupku. Amin. Seluruh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Nyatakan dengan imanmu sungguh-sungguh, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, percaya dan yakinlah hanya dengan Tuhan kita merasa tenang, hanya dengan Tuhan kita merasa damai. Mari Bapak Ibu nyatakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Yesus, Engkaulah Raja kami. Sama-sama saya katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke, sekali lagi nyatakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya silakan lagi Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu dengan sekali lagi kesungguhan hati kita mau datang kepada Tuhan. Di dalam ketidakpastian dunia ini Bapak Ibu, hanya satu pribadi yang pasti menolong di dalam setiap kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, hanya Engkaulah perisai di dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah penolong di dalam kehidupan kami. Sama-sama nyatakan Bapak Ibu. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah pujian ini menjadi penyembahan-Mu kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku
menerpaku. Kami percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami kan bertahan Tuhan, ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menyatakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kalau saya boleh bisa melayani firman di GKBJ Kelapa Gading di tempat ini. Memang saudaraku, kita tidak bisa bertemu secara muka dengan muka atau secara fisik. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan tempat. Oleh karena teknologi yang maju ini, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa beribadah di rumah. Satu moto yang tetap kita mesti pegang bersama-sama adalah Anda tetap di rumah, bagian kami melakukan apa yang ada di gereja. Kami berkhotbah, Anda yang mendengarkan di rumah, kami yang mimpin ujian, Anda yang bernyanyi, dan seterusnya. Bagian kami adalah melayani saudara, bagian saudara adalah beribadah di rumah. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan bekerja di dalam kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mengalami kepenuhan firman Kristus dalam hati dan pikiran kami, yang boleh mempengaruhi perilaku kami, tingkah laku kami, perkataan kami, perasaan kami, dan bahkan kehendak kami. Dan kami percaya Tuhan, dan kami percaya Bapa, di mana ada orang yang serupa dengan Kristus, di situ kerajaan-Mu hadir. Di mana ada rupa Kristus, kegelapan akan dikalahkan oleh terang. Di mana ada rupa Kristus, kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan. Di mana ada rupa Kristus, yang lemah akan dikuatkan. Yang putus asa akan memperoleh pengharapan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang terluka akan dipulihkan. Di mana ada rupa Kristus, kemuliaan-Mu hadir. Kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Kami rindu Tuhan menjadi pribadi yang semakin penuh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tema khotbah yang saya akan sampaikan berjudul Who is the greatest? Siapa yang terbesar? Saudaraku, kalau saya bertanya kepada saudara, siapa yang terbesar di kepolisian? Anda pasti dengan cepat menjawab, Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai Kapolri. Dia adalah orang yang terbesar dalam institusi kepolisian karena dia punya pangkat bintang 4 sebagai jenderal satu-satunya di Kapolri. Kalau saya bertanya kepada saudara, siapa orang terbesar dalam perusahaan? Mungkin Anda akan menjawab CEO karena dia yang punya modal, karena dia yang punya visi, karena dialah pendiri, CEO. Kalau saya bertanya kepada saudara, siapa terbesar dalam gereja ini? Mungkin Anda akan berkata, yaitu para majelis. Ya, mungkin Anda bisa menyebut, ya pendeta Randy, ya, atau siapalah. Tapi begini saudaraku, ketika saya bertanya kepada saudara, ini bukan sebuah pertanyaan yang maha penting saudaraku. Ini saya bertanya bukan dalam pengertian siapa terbesar di dalam gereja, siapa terbesar di dalam institusi, tapi siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kerajaannya Tuhan. Jawabannya ada di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan ayat ini buat saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Perhatikan ayat yang kedua. Apa yang menjadi jawaban Yesus tentang siapa yang terbesar? Ayat pertama Yesus bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2 Yesus berkata, seorang anak kecil. Bukan seorang jenderal. Bukan CEO. Bukan majelis. Bukan seorang panglima. Bukan seorang yang besar badannya. Bukan seorang yang kaya. Tapi perhatikan baik-baik, Yesus berkata, seorang anak kecil. Ini satu paradoks yang sangat indah, saudara. Ketika Yesus berkata, yang terbesar di dalam prinsip kerajaan surga berlaku sebuah paradoks. Orang dunia berpikir nggak mungkin anak kecil menjadi terbesar. Tapi di dalam paradoks kerajaan surga, orang yang seperti anak kecil adalah sesuatu yang niscaya untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Baik, saudaraku, saya akan mendalami ayat-ayat ini, saudaraku. Yang pertama yang saya ingin bahas adalah tentang kesalahpahaman dari kalimat merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini. Kesalahpahaman yang pertama, saudaraku, mungkin ada di saudara dan ada juga orang-orang yang berpikir menjadi seperti anak kecil atau merendahkan diri itu berarti menjadi kekanak-kanakan. Saya tidak berpikir seperti itu, saudara. Kalau kita membaca di dalam ayat 4, situ firman Tuhan berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Perhatikan istilah anak kecil ini. Ya, perhatikan anak kecil, saudara. Anak kecil di sini itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata paidia, bukan dipakai kata brepos. Brepos itu bayi, saudara. Tapi kalau paidia itu di atasnya bayi, itu sekitar umur 3 sampai 5 tahun. Jadi saudara, anak kecil ini dipakai gaya mini. Itu mempunyai satu arti, sebuah gagasan, memperbanyak sebuah makna yang positif. Atau negatif juga bisa. Atau juga bisa mewakili sesuatu yang
bermakna banyak menjadi sesuatu yang menjadi satu istilah saja. Contoh misalnya saudaraku, kalau kita tahu tentang yang namanya anak Abraham yang bernama Ismail, itu disebut sebagai keledai liar. Ini hendak menggambarkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat kenakalan, sifat-sifat pemberontakannya, sifat-sifat kemarahannya. Begitu banyak saudaraku dan dijadikan satu, keledai liar. Tapi di sisi lain saudaraku yang namanya gaya penulisan Meto Mini ini saudaraku, itu juga mempunyai arti, satu istilah menjadi memiliki sebuah makna yang sangat banyak. Biasanya kalau kita belajar dari kitab Amsal, saudaraku, Amsal menyebutkan semut. Saudaraku, kita bisa belajar hal yang banyak tentang yang negatif dari semut atau yang positif. Kalau kita belajar yang positif, saudaraku, kita akan menemukan bahwa semut ini rajin, bekerja sama, dia melindungi ratunya dan sebagainya. Jadi saudaraku, menjadi anak kecil ini bukan berarti menjadi kekanak-kanakan, saudaraku. Itu mempunyai arti yang positif. Apalagi saudaraku kalau kita melihat saudaraku di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, saya lebih senang menggunakan dalam bahasa Inggris saudaraku, karena itu lebih mempunyai arti makna rohani ya dibandingkan dengan terjemahan Indonesia. Karena terjemahan Indonesia berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain juga berkata seperti ini. Lowers himself as well as a little child. Jadi sama seperti Indonesia, merendahkan diri. Tapi saya lebih suka memakai terjemahan ISV, yang berkata, therefore whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom from heaven. Jadi ada satu makna rohani, ada satu makna karakter dan watak yang sangat indah. Jadi ini bukan berbicara kekanak-kanakan, saudaraku, tapi ini berbicara tentang watak yang dalam, watak yang mulia, saudara. Yang kedua, saudaraku, adalah, ini disalah mengerti, menjadi seperti anak kecil atau memiliki watak rendah hati, itu berbicara tentang seseorang yang anti pujian, nggak mau dipuji. Saudaraku, kalau Yesus mengajarkan bahwa menjadi rendah hati atau menjadi seperti anak kecil ini itu anti pujian, sebenarnya Yesus lagi sedang melawan firman yang ada di dalam Amsal pasal 29 ayat 39 yang berkata seperti ini, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Apakah firman Kristus bertentangan dengan firman yang ada perjanjian lama? Saya pikir tidak, saudara. Persoalannya bukan anti pujian atau anti kehormatan begitu. Kalau kita mencari-cari pujian, pujian itu segala-galanya itu yang salah. Tapi kalau kita mendapatkan sebuah pujian pada saatnya, kalau kita mendapatkan sebuah kehormatan pada saatnya, saya pikir itu adalah sesuatu yang wajar, yang tidak bertentangan dengan sebuah prinsip orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Saya teringat saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita belajar rendah hati ketika kita menerima pujian atau ketika kita menerima hormat. Dia menggambarkannya seperti ini, saudara. Satu kali ketika saya diberikan pujian, saya dihargai oleh gereja tersebut, saya diberikan sebuah bunga yang sangat indah. Dia berkata kepada para pemimpin gereja tersebut yang memberikan bunga itu, terima kasih untuk bunga ini. Bunga ini sangat bagus, sangat indah. Saya terima dengan senang hati. Tapi bolehkah bunga yang masih bagus, yang sangat indah ini, saya taruh di depan mimbar gereja saudara, agar semua orang bisa melihat keindahan dari bunga yang Anda beri. Agar semua orang bisa melihat betapa indahnya, betapa mulianya bunga ini. Saudaraku, seorang yang rendah hati bukan seorang yang anti pujian, saudara.
Seseorang yang menerima pujian, tapi dia tahu bagaimana mengembalikan pujian itu hanya bagi kemuliaan Tuhan yang ada di surga. Yang kedua, saudaraku, menjadi seperti anak kecil atau memiliki watak rendah hati, itu tidak berbicara seseorang yang anti posisi atau anti karisma. Tidak bicara seperti itu, saudara. Kalau kita membaca di dalam latar belakang penulisan Injil Matius pasal 18, saudara, kita akan menemukan bahwa Petrus ini memang adalah orang yang menonjol, saudara. Yang seringkali disorot oleh penulis Matius. Dia memiliki keberanian. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 14, Petrus adalah orang yang berani berjalan di atas air. Bayangkan, saudaraku, berjalan di atas air. Sementara murid-murid yang lain gak lakukan seperti itu, saudara. Matius 15, di situ diceritakan Petrus berinisiatif bertanya tentang ajaran yang sukar. Oh, dia berani bertanya, saudaraku. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 16, Petruslah yang mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Nah, kalau kita baca Injil Matius pasal 17, Petrus adalah salah satu murid di dalam lingkaran Yesus. Ya, dalam lingkaran Yesus itu ada 3 orang, 3 rasul, 3 murid Yesus. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Petrus bersama dengan mereka diajak ke gunung, di mana Yesus di situ berdoa dan intim dengan Bapa. Di dalam pasal 18 ini muncul sebuah pertanyaan, siapa yang terbesar? Saya yakin, saudaraku, bahwa yang pertanyaan itu lagi sedang tidak bertanya di luar dari 3 orang ini, saudaraku, karena pasal 17 itu ada 3 orang yang berdoa bersama dengan Yesus. Siapa di antara mereka? Apakah Yakobus? Apakah Yohanes? Apakah Petrus? Mereka bertanya, siapa yang terbesar? Saudaraku, 3 orang ini sebenarnya layak untuk dipilih dan memiliki alasan untuk menjadi terbesar. Entah itu Yakobus, atau entah itu Yohanes, atau itu entah Petrus. Tapi jawaban Yesus, saudaraku, berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Justru Yesus menjawab pertanyaan mereka. Yang terbesar dalam kerajaan surga adalah anak seperti orang yang seperti anak kecil ini. Itulah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Jadi suku Yesus tidak anti posisi atau anti karisma. Kalau Yesus anti posisi atau anti karisma, suku pasti Petrus sudah selesai. Setelah Matius pasal 18. Tapi kita melihat berkelanjutan, saudaraku, Petrus akhirnya, saudaraku, Yakobus akhirnya, saudaraku, Yohanes tetap menjadi orang yang sangat dominan di dalam 12 rasul ini. Terlebih lagi Petrus, saudaraku. Bahkan, saudaraku, kalau kita membaca di dalam kisah para rasul, Petrus menjadi seorang rasul yang sangat dihormati. Dia memiliki karisma yang besar, saudaraku, sekali berkhotbah ribuan orang bertobat. Dia memiliki karisma mukjizat kesembuhan yang amat luar biasa. Dengan bayang-bayangnya saja, saudara, orang yang lumpuh, orang yang sakit itu jadi sembuh, saudara. Itulah Petrus. Yesus tidak anti posisi dan tidak anti karisma. Ketika lagi sedang membicarakan seperti anak kecil ini. Saya berharap, saudaraku, kita jangan salah paham akan hal itu. Yang kedua, saudaraku, kalau kita membaca teks ini, kita akan belajar tentang kebenaran dari orang yang rendah hati atau yang merendahkan diri. Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sekali lagi, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kebenaran apa yang kita bisa pelajari tentang merendahkan diri atau kerendahan hati ini? Yang pertama, saudaraku,
Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, menjadi rendah hati itu adalah hal yang sangat serius. Ini adalah hal yang sangat ditekankan oleh Yesus. Kenapa demikian? Karena gaya penulisannya. Gaya penulisannya itu dipakai gaya double negatif. Jadi kalau saudara melihat di dalam huruf kuningnya itu aku dikatakan jika kamu tidak bertobat. Itu negatif yang pertama. Ada negatif yang kedua. Kamu tidak akan masuk. Apa maknanya penulisan dengan gaya double negatif ini? Gaya penulisan double negatif ini hendak menekankan sesuatu yang sangat penting dari yang positif. Perhatikan baik-baik saudaraku, jika kamu tidak bertobat atau kamu tidak akan masuk, itu mengapit satu kalimat positif. Menjadi seperti anak kecil ini. Jadi itulah yang ditekankan. Inilah yang sangat penting. Saudaraku, di dalam gaya penulisan Yunani, saudaraku, penulis-penulis kitab suci, bagaimana menekankan sebuah berita, melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting, itu kadang-kala dipakai kata perintah. Atau kadang-kala dipakai kata yang diulang-ulang berapa kali. Atau kadang-kala dipakai artikel nominatif untuk menekankan sesuatu yang sangat penting. Tapi termasuk juga di tempat ini double negatif. Jadi ayat ini sangat menekankan tentang bagaimana menjadi anak kecil, bagaimana sudah menjadi orang yang rendah hati. Bukan lagi sedang berbicara orang yang masuk surga atau tidak masuk surga. Ini bukan bicara keselamatan, saudaraku. Karena yang ditekankan di sini adalah menjadi seperti anak kecil, menjadi orang yang rendah hati. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai untuk menegakkan sebuah doktrin bahwa keselamatan itu bisa hilang. Jadi menjadi orang yang rendah hati adalah hal yang sangat ditekankan dan sesuatu yang sangat serius. Keseriusan ini akan kita lihat dari poin-poin selanjutnya, saudara. Yang kedua, menjadi rendah hati itu berbicara tentang perubahan watak. Kata bertobat di dalam ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, kata bertobat di situ dipakai kata stravete, dari kata dasar kerjanya strevo. Kata bertobat di sini di dalam bahasa asli tidak pakai kata metanoia. Metanoia kalau kita mempelajari kisah para rasul, itu lebih banyak perubahan di dalam pikiran. Perubahan di dalam pikiran, saudaraku. Kalau dulu Anda berpikir dengan perbuatan baik, Anda diselamatkan. Kalau dulu Anda berpikir dengan menjadi orang yang bermoral, Anda diselamatkan. Kalau dulu Anda berpikir menjadi orang yang sangat agamawi, Anda diselamatkan. Dengan menjalankan aturan-aturan yang sangat rumit dalam agama dan Anda bisa menyelesaikan semuanya itu. Anda diselamatkan. Oh enggak seperti itu, saudaraku. Metanoia itu adalah perubahan dalam pikiran. Artinya begini, yang menyelamatkan Anda bukan perbuatan baik. Tapi yang menyelamatkan Anda adalah ketika Anda percaya pada Yesus. Petrus berkata, bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis dan percayalah pada nama Yesus supaya engkau diselamatkan. Bertobat dipakai kata metanoia, itu bicara keselamatan. Tapi di dalam ayat ini, saudaraku, tidak pakai kata metanoia. Tapi dipakai kata strevo. Strevo itu artinya perubahan watak. Dan itu di dalam bentuk subjunctif. Artinya ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ini sesuatu kelanjutan. Kelanjutan dari apa, saudaraku? Kelanjutan dari suatu keselamatan yang sudah peroleh. Ketika engkau diselamatkan, ketika engkau ditebus, ketika engkau menjadi anak-anak Allah, jadilah anak-anak Allah yang berjuang dalam hidupmu di dunia ini menjadi seseorang yang rendah hati. Menjadi orang yang memiliki watak yang diperkenan oleh Tuhan. Keselamatan bukan sebagai sebuah karcis untuk Anda hidup sembarangan atau untuk Anda menjadi sombong. Orang yang mengenal keselamatan adalah orang yang tahu bagaimana dia belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara,
Strepho itu adalah perubahan watak. Ini sangat penting sekali, saudara. Rupanya saudara, kalau kita membaca di Matius pasal 23 ayat 12, Yesus menambahkan sesuatu dibandingkan dengan ayat pasal 18. Pasal 23 ayat 12 berkata seperti ini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di dalam pasal 18, tidak ada konsekuensi dari orang, tidak ada berkat dari orang yang, tidak ada konsekuensi dari orang yang meninggikan diri. Tapi dalam pasal 23 ini, saudaraku, ada konsekuensinya di situ. Ada kemungkinan, saudaraku, bahwa murid-murid Yesus setelah pasal 18 dan seterusnya, kelihatannya masih belum bertobat. Kelihatannya masih belum berubah. Ada kemungkinan seperti itu sampai Yesus harus menekankan kembali. Jangan sombong, karena sombong ada konsekuensinya. Tapi kalau engkau rendah hati, ada berkatnya. Matius 23:12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, ini bukan sebuah perkataan atau sebuah pemahaman yang baru. Saudaraku, orang-orang Yahudi di mana Injil Matius menuliskan suratnya, ini para pendengar mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat mengerti benar tentang kitab Amsal dan kitab-kitab yang ada Perjanjian Lama. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendoloi kehancuran, tetapi rendah hati mendoloi kehormatan. Anda boleh baca lagi nanti di rumah, Keluaran pasal 18:11, Yesaya pasal 2 ayat 11, Mika pasal 33, 2 Samuel pasal 22 ayat 28, itu memiliki makna yang sama. Ada sebuah konsekuensi kalau kita sombong. Dan Tuhan itu berseberangan dengan orang yang memiliki watak yang sombong. Jadi suatu perubahan seorang yang sombong menjadi rendah hati, itu adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting, saudaraku? Apa kebenaran dari orang yang menjadi seperti anak kecil atau rendah hati ini? Yang ketiga, saudaraku, menjadi rendah hati itu adalah watak Kristus yang utama. Saya ulangi lagi, ini adalah watak Kristus yang utama. Kalau Anda baca Efesus pasal 4 ayat 2, di situ kita akan menemukan watak Kristus yang utama, rendah hati dan lemah lembut. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya perhatikan baik-baik, Yesus berkata, marilah kepadaku. Yesus lagi sedang tidak mengajak mereka-mereka dengan prinsip ini. Ikutlah aku karena aku bisa berbuat mukjizat. Memang Yesus bisa berbuat mukjizat. Dia melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara yang besar. Tapi Yesus tidak menggunakan hal ini untuk mengajak orang-orang yang letih lesu untuk mengikuti dia. Yesus juga tidak berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berberat. Belajarlah padaku dan datanglah kepada aku, karena aku adalah orang yang punya posisi yang besar. Oh tidak, saudaraku. Yesus berkata, belajarlah padaku. Semua yang letih lesu dan berberat, belajarlah padaku. Marilah kepadaku. Sebuah ajakan yang dikarenakan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, Yesus memiliki karakter yang utama ini. Tahukah saudaraku, perjuangan yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan adalah bagaimana saudara dan saya menjadi seperti Yesus. Itulah yang diinginkan, direncanakan Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, saya mau tanya saudara, Anda orang pilihan Tuhan bukan? Anda yakin gak bahwa hidupmu diselamatkan? Anda yakin tidak kalau Anda adalah orang yang telah memperoleh anugerah Allah? Anda yakin gak bahwa Anda sudah ditebus sepenuhnya di dalam Kristus? Bahwa Anda adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Anda adalah orang-orang spesial.
Karena Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tahukah saudaraku sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan itu punya rencana dalam hidupmu. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini mengkopi Yesus. Mengkopi Yesus dalam karakternya yang rendah hati adalah sesuatu yang harus. Dan saya percaya saudaraku bahwa Roh Kudus akan membantu saudara. Anda tidak seorang diri, Roh Kudus pasti membantu saudara. Yang keempat saudaraku, apa kebenaran tentang menjadi seperti anak kecil ini? Atau menjadi orang yang rendah hati. Menjadi rendah hati adalah perjuangan seumur hidup. Perhatikan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri. Perhatikan kalimat, merendahkan diri. Itu dipakai kata tapai nose. Itu dalam bentuk kata kerja, future, indikatif, aktif. Saudaraku, menjadi rendah hati atau merendahkan diri, itu adalah sesuatu yang saudara mesti perjuangkan. Apa arti kalau dikaitkan dengan grammar future atau yang akan datang? Maksudnya begini saudaraku. Jangan Anda merasa bahwa Anda itu memiliki karakter yang sempurna di dalam kerendahan hatimu ketika ada orang yang memuji saudara. Ketika ada ribuan orang yang memuji saudara. Saya ingin beritahu pada saudara, selama masih ada hari esok, kerendahan hatimu belum sempurna. Selama ada hari esok, saudara harus tetap berjuang. Saudara mesti aktif, berjuang. Untuk menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Menjadi seorang yang rendah hati. Menjadi seperti anak kecil ini. Berjuang terus menerus. Kadangkala saudaraku, uang akan mengganggu kita. Kadangkala saudaraku, posisi akan mengganggu kita. Kadangkala saudaraku, karisma akan mengganggu kita. Untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Saudaraku, ketika itu mengganggu, kita mencobai kita. Saudara begini, ingat selama ada hari esok. Selama masih ada besok, saudaraku. Kamu mesti berjuang. Untuk menjadi orang yang rendah hati. Sampai kapan Pak Hengki? 1 tahunkah? 2 tahunkah? 3 tahunkah? Saya ingin beritahu saudara. Selama masih ada hari esok. Tidak ada seorang pun yang boleh berkata bahwa kerendahan hatiku sudah sempurna. Selama masih ada hari esok. Kalau gitu sampai kapan Pak Hengki? Sampai engkau mati. Atau sampai nanti Yesus datang kedua kali. Maka dialah yang akan menyempurnakan apa yang telah engkau perjuangkan. Menjadi pribadi yang rendah hati secara sempurna. Ini 4 kebenaran yang sangat penting yang kita mesti pahami dari teks ayat ini, saudara. Bahwa orang yang terbesar itu adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan masuk pada aplikasinya. Bagaimana kita mempraktekkan sebuah prinsip hidup menjadi seperti anak kecil, ya, atau merendahkan hati, saudara. Ayat 4, sekali lagi saya katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, itu ditulis dalam bentuk metonimi, yaitu mempunyai arti satu istilah memiliki makna yang sangat luas, yang sangat kaya. Sudah tentu secara positif, karena itu berbicara tentang kerendahan hati. Kalau kita memperhatikan semut, saudaraku, positifnya apa sih? Saya ulangi lagi, oh dia binatang ini, saudaraku, udah binatangnya kerjasama, pekerja keras. Binatang yang rajin, binatang yang setia kepada pemimpinnya, binatang yang mau berkorban. Oh, kita bisa banyak belajar tentang semut ini secara metonimi. Lalu bagaimana dengan anak kecil, saudaraku? Apa kita bisa pelajari secara positif? Yang kita bisa terapkan sebagai sebuah bentuk perwujudan yang sederhana bagaimana kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama, saudaraku, seorang anak kecil
Paidia, dia umur 3 sampai 5 tahun, bukan prepos ya, bukan bayi saudaraku ya. Tapi umur 3 sampai 5 tahun itu Paidia. Saudaraku, anak kecil dalam umur ini saudaraku itu memiliki sifat kebergantungan yang sangat tinggi kepada orang tuanya. Saudaraku, Amsal, yaitu Salomo, dia menulis di dalam pasal 4 ayat 3, dia mengenang saudaraku ketika dia masa kecil bagaimana dia sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Salomo menulis, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah. Perhatikan baik-baik saudaraku, lemah. Lemah di sini saudaraku bisa lemah secara pikiran, bisa lemah secara fisik, dan sebagainya. Lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Jadi seorang anak ini adalah seorang yang memiliki sifat kebergantungan yang sangat tinggi kepada orang tuanya. Dia mengandalkan orang tuanya untuk bagaimana bisa belajar berjalan. Dia mengandalkan orang tuanya bagaimana supaya dia bisa bebas atau selamat dari mara bahaya. Dia mengandalkan orang tuanya untuk bagaimana bisa belajar berbicara dan sebagainya. Seorang memiliki sifat rendah hati seperti anak kecil secara positif. Secara rohani, saudaraku, adalah seseorang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia memiliki sifat kebergantungan yang sangat tinggi kepada Tuhan. Saudaraku, kita tahu sekarang ini kita lagi sedang menghadapi wabah COVID dan diperkirakan masih panjang sampai bulan Agustus. Wabah COVID ini menyadarkan keterbatasan kita, bukan? Wabah COVID ini memberikan kepada kita sebuah kejutan bahwa uang sebanyak apapun ada gunanya. Kau sepandai apapun diperhadapkan dengan wabah ini, apalagi kalau kau kena wabah ini. Orang yang sepandai apapun, saudaraku, gak bisa berbuat apa-apa. Betapa kita terbatas, saudaraku. Betapa kita lemah. Bahkan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang gak bisa dilihat oleh mata. Sesuatu yang sangat kecil. Tapi begitu ditakuti, saudara. Orang besar, orang kaya, orang pintar, semua takut dengan wabah ini. So, inilah saatnya kita belajar mengembangkan sebuah sikap rendah hati. Kita belajar bagaimana mengembangkan hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam masa-masa wabah COVID ini, mari bersama-sama saya dorong saudara. Mari saudara lebih banyak belajar mengandalkan Tuhan di dalam doa. Bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan yang melindungi saudara. COVID ini kita gak bisa lihat. Bisa bertebaran di mana-mana Tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa melihatnya. Dan Tuhan punya kuasa untuk melindungi kita. Ketika uang tidak bisa lagi menjadi alat perlindungan. Posisi tidak bisa lagi. Kepandaianmu tidak bisa lagi. Inilah waktunya untuk kita belajar, bertobat, mengakui bahwa kita butuh Tuhan lebih dari apapun, saudara. Saya ajak saudara untuk memiliki sifat kebergantungan yang sangat tinggi kepada Tuhan. Itulah orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang kedua, saudaraku, adalah memiliki sifat kebergantungan yang bersifat cair dalam pergaulan atau tidak bersifat rasis. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya ini tinggal di Bilangan Menteng. Paman saya Jeffrey yang bekerja di sini pasti tahu. Menteng itu tempat orang yang sangat kaya, Jadi papa saya Jeffrey dan popo saya bersama saudara tinggal di situ. Saya ingat sekali kami ini suka bermain-main dengan orang-orang kampung itu yang ada di Pasar Boplo. Kami kalau bermain-main sampai begitu ekstrim permainannya,
Kami asik saudaraku sampai kita tuh jebur ke got. Kita bermain sama mereka saudaraku dan kita nangkap ikan got di sana. Saudaraku begitu cair sekali. Kami orang Tionghoa, mereka orang Jawa. Kami orang yang berada, mereka orang yang tidak berada. Saudaraku tidak ada sifat rasis di situ. Kami nggak kenal yang namanya Van Kui di situ, saudara. Kami sama-sama membaur di situ. Ya memang sih akibatnya, akhirnya orang tua kami harus membawa kami ke puncak dan ditaruh di sana. Tapi saya ingin tekankan di sini, saudara, waktu saya kecil, saudara, saya memiliki sifat yang mencair, saudara, gampang sekali berbaur. Saudara, Petrus pernah mengalami dan dia menghidupi bagaimana menjadi orang yang rendah hati, seorang pemimpin yang rendah hati. Petrus siapa, saudara? Dia seorang pemimpin yang sangat dihormati di gereja mula-mula. Dia adalah the first leaders dari para rasul dan bahkan dari penatua-penatua yang ada pada saat itu. Dia memiliki posisi, dia memiliki karisma yang begitu hebat, saudara. Sangat dihormati. Tapi perhatikan baik-baik, bagaimana Petrus sebagai seorang yang punya karisma, sebagai seorang yang punya posisi, dia begitu gampang cair dengan orang-orang yang ada di bawahnya. 1 Petrus 5:1 berkata, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman. Perhatikan baik-baik, saudaraku, aku sebagai teman. Dia pemimpin, tapi sekaligus teman. Dia the first leaders, tapi sekaligus teman. Petrus adalah seseorang yang bukan petantang petenteng, saudara. Ketika dia memiliki posisi karisma yang begitu hebat. Dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya sebagai temannya. Cair di dalam pergaulan. Itulah Petrus. Yang ketiga, saudaraku, apa kita bisa pelajari sebagai sebuah praktek hidup dari orang yang merendahkan hati? Yang ketiga, saudaraku, anak kecil itu memiliki satu sifat murni hati untuk menggunakan segala karunia dan talenta dalam melayani Tuhan dan sesama. Saudaraku, anak kecil itu nggak punya agenda politik, saudaraku, untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, untuk memiliki posisi ini atau itu dan sebagainya. Tidak ada, saudaraku. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 9, ada seorang anak kecil, saudaraku, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan yang kemudian akhirnya dipakai oleh Yesus menjadi berkat buat banyak orang. Di mana anak kecil itu, saudaraku? Apakah dia kemudian menjadi orang yang besar, menjadi orang yang hebat? Memang, saudaraku, ada tradisi yang mengatakan itu Ignatius. Dia itu dianggap sebagai anak kecil ini, saudaraku. Tapi saya yakin waktu dia kecil, dia nggak punya mimpi tuh seperti itu. Dia masih murni, saudaraku. Nggak ada alasan posisi. Tidak ada. Dia murni hati, saudara. Seorang yang disebut rendah hati, seorang yang disebut seperti anak kecil ini, adalah seorang yang murni. Dia kadang-kala tidak berpikir panjang lebar, tidak hitung-hitungan kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Dia tidak berpikir panjang untuk mengambil sebuah resiko untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat buat sesamanya. Suatu beberapa bulan yang lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan kepada kami GKBJ Depok seorang pemain musik yang handal. Saya berdoa, saudara. Saya tidak pernah menyuruh anak saya, Yosua, untuk membantu di Depok, saudara. Tapi satu saat saya kaget sekali. Tiba-tiba Yosua dia menyediakan diri untuk membantu bermain keyboard di Depok. Padahal suku dia adalah seorang pemain yang cukup sibuk juga di GKBJ Taman Kencana, saudara. Saya sangat kaget. Lalu saya tanya kepada Yosua, Yos, kamu nggak berpikir panjang nih? Kalau kamu melayani di Depok, rumah kita kan jaraknya jauh loh, Yos. Belum lagi kamu kerja. Nanti hari Kamis atau hari Jumat kadang-kadang kamu latihan. Kadang-kadang kamu pulang malam atau kamu nginep lalu kamu kerja lagi besok. Kamu gak berpikir, Yos? Tahu aku anak saya bilang begini, selama itu aku bisa menyenangkan Tuhan, saya akan lakukan.
Saudara, saya mendapatkan sebuah hadiah yang terbesar. Bahwa anak saya belajar untuk tidak berpikir panjang. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menjadi berkat buat orang-orang yang di GKBJ Depok. Dia tidak berpikir panjang untuk untung ruginya. Dia langsung lakukan itu. Dan dia melayani Tuhan. Saudara, lakukan 3 hal ini dalam hidupmu. Karena orang yang seperti ini adalah orang yang dikategorikan oleh Yesus sebagai orang yang terbesar di dalam kerajaan surga. Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah ayat yang ada dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Ada satu pribadi yang merendahkan diri. Ini merupakan sebuah tindakan perendahan diri yang sangat dahsyat, yang sangat penting untuk seluruh manusia di bumi ini. Filipi pasal 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ia adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bahkan dia menjadi hamba. Bahkan dia taat dan bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri sedemikian rupa. Untuk apa, saudara? Untuk keselamatan saudara dan saya. Supaya saudara memperoleh hidup yang kekal. Supaya saudara bisa mengalami anugerah Tuhan yang terbesar. Kalau Yesus tidak pernah merendahkan dirinya, saya ingin beritahu kepada saudara, tidak akan pernah ada keselamatan di kolong langit ini. Kalau Yesus telah memberikan kepada kita sebuah contoh, merendahkan diri, rendah hati, bahkan sampai di kayu salib. Untuk kita semua, saya ingin bertanya kepada saudara. Apa hakmu untuk sombong? Apa hakmu untuk angkuh? Apa hakmu untuk menjadi orang yang sangat egois? Kalau Yesus sudah mati bagimu, mari bersama-sama kita belajar. Merendahkan diri dan rendah hati seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang hari ini kami pelajari. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam watak rendah hati. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Menyukai Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Hati kami murni di dalam pelayanan. Murni dalam segala hal Tuhan. Supaya hidup kami menjadi saluran berkat buat banyak orang. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu juga mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu saudara kasih yang dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan menjalankan persembahan. Bapak Ibu boleh mentransfer persembahan pada hari ini pada nomor rekening yang sudah tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah di pagi hari ini Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Firman yang sudah kami dengar Tuhan, itu yang boleh sekali lagi menolong kami, boleh sekali lagi menuntun hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan belajar Tuhan, di mana kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan yang boleh berkati. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami ke depan. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan satu pujian, Ku Hidup Bagimu.
Bersama-sama kita nyatakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan Warta Gereja. Christ is my reward. Shalom saudara-saudara, saya yakin bahwa pada hari ini sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, yang saya mau highlight. Yang pertama, saudara-saudara, saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita masih kebaktian seperti ini di rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati kita dan sambil kita berdoa biar Tuhan sendiri yang menolong kita di dalam masa-masa seperti ini, kita tetap setia mengenal kebenaran firman Tuhan. Kebaktian kita, saudara, ada 2 kali jam 8 dalam bahasa Mandarin Indonesia dan jam 10 di dalam bahasa Indonesia. Siapkan hatimu, saudara-saudara, untuk beribadah. Saudara, yang kedua, seperti biasanya setiap hari Sabtu dan tanggal 25 April kita ada acara Key of the Day jam 7 pagi sampai 7.30, setengah jam kita berdoa bersama-sama. Saudara mengundang saudara-saudara, jangan lupa saudara catat mengenai schedule ini. Saudara-saudara, yang ketiga, terima kasih untuk seluruh dukungan saudara, doa saudara, support saudara, persembahan yang sudah berikan untuk Tuhan melalui gereja ini. Saudara-saudara, Tuhan membalas segala cinta kasih saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara kita terus berdoa agar Tuhan terus menolong kita, agar sungguh-sungguh saudara-saudara masalah yang terjadi di negara kita boleh segera selesai dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, demikian yang saya ingin sampaikan, kita terus berdoa, dan saya ingin undang jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Saudara, mari kita bersama-sama sebelum doksologi kita bacakan visi gereja bersama-sama yang tertera di depan saudara. Demikian bunyinya. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.